Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, karena saya harap bahwa video-video yang saya sharing ke saudara itu bisa bermanfaat buat saudara. Karena semua video saya kebanyakan yang berkaitan dengan dunia mahasiswa, yang berkaitan dengan dunia skripsi. Siapa sih yang paling pusing ya mikirin judul skripsi ya? Saya kira semua mahasiswa akhir ya, terutama yang sudah menginjak di semester 7 atau bahkan yang sudah lewat di semester 7, mungkin di semester 8 atau di semester 9, biasanya mereka pusing dalam memikirkan judul skripsi. Nah, kali ini pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana kita bisa menemukan judul skripsi yang baik. Nah, tentunya tips yang saya berikan ini tidak menyangkut hanya pada jurusan, salah satu jurusan atau jurusan tertentu, tetapi semua jurusan bisa Anda jadikan sebagai referensi apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat ke depan ketika nanti saudara bisa mencari atau menentukan judul skripsi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah Anda harus tahu dulu apa minat saudara ya. Jadi yang paling penting ya, yang pertama itu adalah kenali dulu minat dan ketertarikan saudara di dalam bidang tertentu. Jadi kalau mau mencari judul untuk skripsi itu Anda harus tahu dulu saya minatnya di bidang apa dulu. Nah, kalau misalnya Anda minatnya di bidang olahraga tertentu, nah itu adalah Anda harus mencari permasalahan yang ada di bidang tersebut. Atau misalnya kalau seperti saya di bidangnya teknik lingkungan, kayak saya misalnya tertariknya di bidang pengolahan air ataupun di pengolahan air limbah. Nah, itu Anda harus mencari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi kenali dulu minat saudara, apa ketertarikannya ya. Kemudian yang kedua adalah selalu harus mencari informasi terbaru. Nah, dari mana kita bisa mencari informasi terbaru? Banyak sumber yang kita bisa temukan untuk mencari informasi-informasi terbaru ini. Anda bisa, apalagi yang sekarang ya, teknologi sudah maju, jadi Anda kemanapun bisa Anda mendapatkan informasi tersebut dengan menggunakan handphone misalnya ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan handphone ataupun ada di sebuah tempat ya, ataupun Anda membawa laptop, Anda bisa searching melalui Google ya. Jadi informasi-informasi terbaru itu Anda bisa dapatkan dari situ, ataupun bisa dengan membaca buku ya, atau membaca buku yang berkaitan dengan apa yang Anda akan ingin tulis di dalam judul skripsi ataupun skripsi yang laporannya seperti itu. Jadi tidak menjadi sesuatu hal yang menantang ya, atau sesuatu hal yang sulit untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, apalagi sekarang sudah ditunjang dengan teknologi yang mumpuni yang bisa menjadi sebagai sumber informan buat saudara. Yang ketiga adalah harus seringkali baca ya literatur. Jadi perbanyak membaca literatur yang berkaitan dengan apa minat saudara tadi itu. Jadi kalau misalnya Anda kesulitan mencari literatur ya, di Google juga sebenarnya sudah banyak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan literatur tersebut. Jadi banyak sekali Anda bisa membaca, misalnya mendapatkan bahan tulisan ya yang dihasilkan dari skripsi-skripsi sebelumnya ataupun dari informasi-informasi yang lain. Banyak sebenarnya, tidak harus selalu bergantung kepada Google ya, tidak bergantung. Anda juga bisa membaca koran ataupun di televisi Anda, itu bisa sebagai sumber ide untuk mendapatkan sebuah judul yang baik. Yang keempat adalah kita bisa melakukan pengamatan ya. Pengamatan dalam arti adalah Anda bisa meninjau ataupun mengamati kondisi lingkungan di sekitar Anda. Nah, ini biasanya kalau saya dulu
saya seringkali banyak mendapatkan ide itu dari lingkungan-lingkungan sekitar. Jadi ketika saya misalnya bepergian ke suatu tempat, kemudian saya menemukan sesuatu hal yang menarik buat saya, yang berkaitan dengan bidang ilmu saya, itu biasanya saya jadikan sebagai judul. Nah, itu mungkin bisa menjadi referensi buat saudara. Biasanya ya, kebanyakan mahasiswa atau kebanyakan yang lain itu mendapatkan sumber informasinya itu berdasarkan dari pengamatan di lingkungan, karena kalau pengamatan di sekitar itu permasalahannya lebih langsung kepada permasalahan utamanya, jadi permasalahannya lebih banyak yang kita temukan, seperti itu. Jadi itu adalah mungkin pengamatan yang bersifat paling dasar ya, tetapi bisa saudara asah kembali sehingga bisa menghasilkan sebuah judul. Kemudian yang kelima adalah Anda bisa mengikuti berbagai diskusi ataupun seminar-seminar, atau bahkan Anda bisa mengikuti proyek-proyeknya dosen ya, yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Jadi biasanya proyek dosen itu ya sudah berkaitan dengan bidang ilmu tertentu, dan kebanyakan di situ adalah banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi Anda bisa melakukan diskusi dengan sesama teman mungkin, atau yang sama seniornya, atau melalui seminar-seminar. Nah, seminar-seminar itu juga suatu wadah tempat untuk kita berdiskusi yang bisa juga menghasilkan sebuah judul yang kita bisa menemukan permasalahan tersebut. Kemudian yang keenam yang tidak kalah penting adalah ajak teman ataupun kakak tingkat ya untuk berdiskusi terkait dengan judul skripsi. Ini akan kadang menjadi hambatan ya, tatkala misalnya kalau kita diskusi dengan kakak tingkat, tetapi kakak tingkat tersebut misalnya tidak lagi melanjutkan studi di universitas tersebut. Kalau misalnya melanjutkan studi, itu akan menjadi nilai plus buat adik-adiknya ya, karena bisa berdiskusi dengan kakak-kakak seniornya. Misalnya dia sedang melanjutkan studi S2-nya atau S3-nya. Tetapi kalau yang sedikit menjadi kendala itu adalah ketika mahasiswa-mahasiswa yang sudah menginjak di semester 7 ataupun di semester 8 yang belum mendapatkan judul itu, diskusinya adalah salah satunya hanya dengan berdiskusi dengan teman sekelas, atau bahkan dengan mungkin teman-temannya yang lain dari universitas yang lain. Tetapi kalau misalnya saudara punya kenalan di kakak tingkatnya, Anda bisa menghubungi teman tersebut, kakak tingkatnya itu, untuk berdiskusi dengan yang berkaitan dengan topik ataupun judul penelitian yang ingin Anda pecahkan. Banyak tempat Anda bisa mengajaknya ke warung kopi misalnya ya, ke kafe, ataupun ke tempat-tempat olahraga untuk berdiskusi terkait dengan topik ataupun judul penelitian. Nah, yang terakhir ini yang tidak kalah penting adalah jalan terakhirnya tentunya Anda harus berdiskusi ataupun berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Nah, di video-video saya yang sebelumnya sudah banyak yang saya membahas tentang bagaimana kita menghadapi dosen pembimbing, kemudian bagaimana kalau kita mengajukan judul itu biar langsung diterima oleh dosen pembimbing. Anda bisa melihat video-video saya di koleksi video pada YouTube saya. Ini tidak kalah penting ya kalau kita berdiskusi, karena ini adalah mungkin kalau misalnya mahasiswa sudah mengalami kebuntuan terkait dengan topik, biasanya mereka larinya adalah ke dosen pembimbing. Biasanya dosen pembimbing itu selalu akan mengarahkan ke saudara, ada kalanya juga diarahkan berdasarkan dari risetnya, dari penelitiannya. Jadi dia butuh, misalnya dosen tersebut butuh untuk mengambilkan data, sehingga dari berbagai macam variabelnya Anda nanti dipecah, yang ini untuk saudara untuk ambilkan menjadi menjadi judul skripsinya. Nah, itu tips yang bisa saya berikan keterkaitan dengan bagaimana kita bisa menemukan judul skripsi yang baik. Semoga ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa kalau ada video yang perlu saya buatkan yang berkaitan dengan dunia mahasiswa atau skripsi, Anda bisa komentar di kolom komentar pada channel YouTube saya. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.